Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Luciani. Saya mahasiswi semester 4, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Ya, di sini saya akan menjelaskan pengertian budaya organisasi atau perusahaan, tipe dan juga alurnya. Ya, pengertian budaya organisasi. Penggunaan istilah budaya organisasi dengan mengacu pada budaya yang berlaku dalam perusahaan. Karena pada umumnya perusahaan itu dalam bentuk organisasi, yaitu kerjasama antara beberapa orang yang membentuk kelompok atau satuan kerjasama tersendiri. Studi yang dilakukan ini mengenai budaya organisasi yang berlaku pada perusahaan. Dalam pembicaraan selanjutnya, yang disebut organisasi diartikan atau sinonim dengan budaya perusahaan. Jika disebut budaya perusahaan, diartikan pula budaya yang berlaku dalam organisasi yang melakukan kegiatan perusahaan. Jadi, istilah budaya organisasi dan istilah budaya perusahaan dalam studi ini juga seperti yang digunakan para pencipta saling mengganti. Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai perangkat sistem nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, asumsi-asumsi, atau norma-norma yang telah berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasinya. Budaya organisasi juga disebut budaya perusahaan, yaitu seperangkat nilai-nilai atau norma-norma yang telah relatif lama berlakunya dianut bersama oleh para anggota organisasi atau karyawan sebagai norma perilaku dalam menyelesaikan masalah-masalah organisasi. Sekarang kita lanjut pada tipe atau bentuk budaya organisasi atau perusahaan. Ada 4 tipe budaya organisasi. Berikut adalah pembahasan mengenai 4 jenis atau tipe budaya organisasi menurut Robert E. Quinn and Kim S. Cameron. Yang pertama yaitu kebudayaan klan atau klan kultur. Dalam organisasi yang berkebudayaan klan ini, setiap anggota dalam organisasi memiliki rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Para pemimpin atau pemimpin organisasi dianggap sebagai mentor dan bahkan sebagai figur seorang ayah yang bertindak sebagai kepala keluarga. Tipe kebudayaan klan ini mirip dengan organisasi tipe keluarga yang berusaha untuk mencapai mufakat dan komitmen melalui keterlibatan dan komunikasi antar anggota serta menghargai kerjasama, partisipasi, dan konsensus. Sukses dalam konteks kebudayaan klan ini adalah memenuhi kebutuhan pelanggan dan peduli terhadap masyarakat. Yang kedua, yaitu kebudayaan adokrasi atau adokrasi kultur. Budaya organisasi jenis ini didasarkan pada energi dan kreativitas. Anggota organisasi atau karyawan didorong untuk berani mengambil resiko, bereksperimen, dan berpikir di luar kebiasaan untuk menyelesaikan sesuatu. Para pemimpin atau pemimpin organisasi dianggap sebagai inovator dan pengusaha atau entrepreneur. Kebudayaan adokrasi ini mendorong organisasi atau perusahaan untuk berkembang dengan menciptakan produk-produk dan layanan yang inovatif dan cepat menanggapi perubahan pasar.
Sukses dalam konteks kebudayaan adokrasi ini adalah memiliki produk dan layanan baru serta menjadi pelopor sesuatu yang baru. Google dan Facebook adalah contoh perusahaan yang memiliki karakteristik budaya adokrasi ini. Yang ketiga yaitu kebudayaan pasar atau market culture. Budaya ini dibangun atas dasar dinamika persaingan dan mencapai hasil nyata. Fokusnya adalah pada tujuan atau hasil. Organisasi tipe kebudayaan pasar ini berpusat pada lingkungan eksternal, yaitu pelanggannya. Mereka lebih mendahulukan kepentingan pelanggan atau mangsa pasar dan laba perusahaan dibandingkan dengan kepuasan karyawannya maupun pengembangan sumber daya manusia. Tujuan bersama pada organisasi yang berkebudayaan pasar ini adalah meraih keuntungan terbesar, mendapatkan pangsa pasar terbesar dan mengalahkan pesaingnya. Sukses dalam konteks organisasi ini berkarakteristik kebudayaan pasar ini adalah mendapatkan pangsa pasar terbesar dan menjadi pemimpin pasar atau market leader. Yang terakhir, yang keempat, yaitu kebudayaan hierarki atau hierarki kultur. Budaya organisasi jenis kebudayaan hierarki ini dilandasi oleh struktur dan kendali, lingkungan kerja bersifat formal, dan pengendalian yang ketat. Kepemimpinan didasarkan pada koordinasi dan pemantauan yang terorganisir dengan budaya yang menekankan efisiensi dan prediktabilitas. Nilai dari kebudayaan hierarki ini adalah konsistensi dan keseragaman. Sukses dalam konteks organisasi yang mengadopsi kebudayaan hierarki ini adalah perencanaan atau planning yang andal, kualitas produk dan layanan yang tinggi, pengiriman yang tepat waktu, dan biaya operasional yang rendah. Manajemen harus memastikan kepastian pekerjaan dan prediktabilitas. Instrumen OCI atau Organizational Culture Assessment Instrument ini menunjukkan bahwa jarang ada perusahaan yang memiliki dominasi salah satu tipe budaya organisasi tertentu, dan juga jarang ada perusahaan atau organisasi yang memiliki kesetaraan yang sama terhadap keempat budaya organisasi tersebut. Namun, ada kemungkinan departemen atau unit kerja tertentu yang menunjukkan ciri-ciri subdominan. Contoh sepertinya Departemen Penelitian dan Pengembangan yang mempunyai karakteristik kebudayaan adokrasi, sedangkan Departemen Produksi cenderung mengadopsi karakteristik kebudayaan hierarki. Sekarang dilanjut dengan alur terbentuknya budaya organisasi atau perusahaan. Budaya suatu organisasi tidak muncul begitu saja dari suatu kehampaan. Menurut Atmo Suprapto atau Muljono tahun 2005, beberapa unsur budaya organisasi yang terbentuk banyak ditentukan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu lingkungan usaha, lingkungan di mana perusahaan itu beroperasi akan menentukan apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan tersebut untuk mencapai keberhasilan. Yang kedua yaitu nilai-nilai atau values, merupakan konsep dasar dan keyakinan dari suatu organisasi. Yang ketiga yaitu panutan atau keteladanan, orang-orang yang menjadi panutan atau teladan karyawan lainnya karena keberhasilannya. Yang keempat yaitu upacara-upacara atau rites and ritual, acara-acara rutin yang diselenggarakan oleh perusahaan dalam rangka memberikan penghargaan pada karyawannya. Yang kelima yaitu network, jaringan komunikasi informal di dalam perusahaan
yang dapat menjadi sasaran penyebaran nilai-nilai dari budaya perusahaan. Baik, itu adalah penjelasan dari pengertian budaya organisasi atau perusahaan, tipe dan juga alurnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.